Kali ini kita akan membahas mengenai evolusi waktu dari sistem kuantum. Jadi apa yang kita bahas di sini yaitu persoalan kebergantungan waktu dari sebuah sistem. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sistem kuantum berubah terhadap waktu, maka kita meninjau sebuah keadaan kuantum awal pada waktu awal T0, yaitu ket psi T0, dan pada selang waktu tertentu setelah T0 yaitu keadaan T, keadaan sistem itu dia akan menjadi ket psi T. Nah, kedua keadaan ini dia dapat dihubungkan melalui sebuah operator linier yaitu U T T0, dimana kita definisikan ket psi T di keadaan pada waktu T itu dia adalah UT T0 dikalikan dengan ket psi T0, dimana waktu T itu dia lebih besar daripada T0. Jadi waktu T itu kejadiannya setelah T0. Nah, operator UT-T0 itu disebut sebagai operator evolusi waktu atau propagator. Nah, karena ket psi T0 itu sama dengan U-T0 T0 ket psi T0, karena ini dan ini sudah sama gitu kan, maka U-T0 T0 dia harus sama dengan 1 atau matriks identitas. Jadi dia adalah operator identitas. Nah, dengan menggunakan persamaan Schrödinger bergantung waktu, kita memiliki bentuk persamaan Schrödinger bergantung waktu I bar parsial T ketika dikerjakan kepada ket psi T gitu kan. Jadi U T T0 ket psi T0 itu sama dengan H Hamiltonian dikalikan U T T0 ket psi T0. Nah, sehingga kita pindahkan I barnya ke kanan dan kita dapatkan bentuk parsial U parsial T sama dengan minus I per H bar Hamiltonian kalikan U T T0. Jadi kita hilangkan psi T nya kedua sisi, karena psi T0 ini dia nggak bisa diturunkan terhadap waktu, karena ini penurunannya dia adalah terhadap waktu T bukan waktu T0. Jadi kita bisa mencoret di kedua sisi di sini. Nah, solusi dari persamaan diferensial U ini dia bergantung apakah Hamiltonian bergantung waktu atau tidak. Jadi untuk menyelesaikan bagaimana bentuk U ini, nah kita perlu tahu bentuk dari Hamiltonian apakah bergantung waktu atau tidak. Nah, apabila Hamiltonian tidak bergantung waktu, di mana sistem berada pada potensial yang tidak bergantung waktu, jadi apa yang kita tahu bahwa Hamiltonian bergantung waktu itu tergantung pada potensialnya. Jadi kalau misalkan potensialnya nggak bergantung waktu, maka Hamiltoniannya juga nggak bergantung waktu. Sehingga ketika kita ambil keadaan awalnya yaitu pada waktu T0, kita akan dapatkan solusi eksponensial. Jadi U-nya dia sama dengan E pangkat minus I per H bar Hamiltonian kalikan T minus T0, dimana muncul minus T0 ini dia adalah keadaan awal pada waktu T0. Nah, sehingga keadaan pada waktu T ket psi T itu sama dengan E pangkat minus I per H bar Hamiltonian T minus T0 dikalikan ket psi T0. Operator U-T0 ini menunjukkan mengenai transformasi uniter translasi waktu berhingga. Jadi di materi sebelumnya ketika kita membahas transformasi uniter yang berhingga gitu kan, kita akan memiliki bentuk yang mirip seperti ini gitu. Jadi operator U ini dia memiliki bentuk transformasi uniter. Hanya saja variabel di sini dia adalah sebuah transformasi translasi waktu. Jadi dia bergerak pada waktu. Nah, kita bisa menunjukkan kalau operator U ini dia bersifat uniter, yaitu U dikalikan U dagger itu dia adalah E pangkat minus I per H bar Hamiltonian T minus T0 dikalikan konjugatnya dia adalah E pangkat I per H bar H T minus T0. Nah, tidak lain ini sama dengan inverse-nya U dikalikan U inverse, tidak lain adalah identitas.
Jadi kita bisa menunjukkan kalau propagator ini dia bersifat uniter. Nah, perumusan ini dia merupakan perumusan matematik dari postulat mekanika kuantum yang keenam mengenai evolusi waktu dari sistem kuantum. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu bagaimana evolusi waktu dari nilai ekspektasi. Untuk mengetahui kebergantungan terhadap waktu dari sebuah operator linier, maka kita tinjau sebuah keadaan ket psi T pada waktu T yang ternormalisasi, sehingga nilai ekspektasinya yaitu nilai ekspektasi A dia adalah berapa psi T A ket psi T, dimana untuk mencari kebergantungan waktunya kita turunkan nilai ekspektasi dari A yaitu DDT. Nilai ekspektasi A tidak lain dia adalah DDT berapa psi T A ket psi T. Nah, dengan aturan perkalian dari turunan kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa ket psi T dia adalah E pangkat minus I per H bar H T minus T0 ket psi T0, maka DDT dari ket psi T itu dia adalah minus I per H bar H ket psi T, karena ininya tetap yaitu menjadi ket psi T. Nah, dengan aturan perkalian kita turunkan satu-satu, dimana ini berapa psi T itu tidak lain adalah Hermitian konjugat dari ket psi T gitu kan. Jadi Hermitian konjugat dari turunan ket psi T tidak lain adalah I per H bar H ket psi T, Hermitian konjugat. Nah, yang ini tetap turunan dari A, kita nggak tahu, dan di sini turunan dari ket psi T tidak lain adalah H ket psi T. Nah, dengan demikian karena matrix operator Hamiltonian itu dia bersifat Hermitian, maka Hermitian konjugat dari Hamiltonian itu tetaplah Hamiltonian itu sendiri. Jadi yang di sini minusnya kita keluarkan, AH dikurangi yang di sini H dikalikan A ket psi T. Nah, di sini tetap suku yang ini yaitu berapa psi T dA dt ket psi T. Nah, AH dikurangi HA tidak lain adalah komutasi antara operator A dengan Hamiltonian. Jadi kita memiliki bentuk evolusi waktu dari nilai ekspektasi A, dia memiliki bentuk seperti ini, yaitu minus I per H bar berapa psi T komutasi antara A dan Hamiltonian ket psi T ditambah dengan berapa psi T dA dt ket psi T. Nah, apabila observable A ini secara eksplisit tidak bergantung waktu, maka suku dA per dt ini dia akan sama dengan 0. Jadi kalau ini nggak bergantung waktu kan dia akan sama dengan 0. Artinya apa? Artinya laju perubahan nilai ekspektasi dari A itu hanya bergantung dari komutasi dengan Hamiltonian. Jadi laju perubahan ini hanya bergantung pada komutasi A dengan Hamiltonian. Nah, apabila observable itu dia tidak bergantung waktu tapi juga komut terhadap Hamiltonian, maka nilai ekspektasi dari observable itu konstan. Karena kalau dia komut dengan Hamiltonian, maka suku di sini juga 0. Maka kita dapatkan dA dt-nya itu sama dengan 0, maka kita tahu bahwa nilai ekspektasi dari A itu konstan. Dalam mekanika kuantum, terdapat banyak representasi yang menggambarkan fungsi gelombang dan operator, di mana hubungan antara representasi ini diberikan oleh transformasi uniter. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana representasi-representasi yang menggambarkan fungsi gelombang dan operator ketika bergantung terhadap waktu. Setiap kelas representasi ini disebut sebagai gambaran, yang mana dia bersifat berbeda satu sama lain dalam memperlakukan persoalan evolusi waktu pada sistem. Secara umum terdapat 3 gambaran dalam dinamika kuantum yang paling sering digunakan, yaitu gambaran Schrödinger,
gambaran Heisenberg, dan gambaran interaksi. Gambaran Schrödinger sangat berguna untuk mendeskripsikan fenomena dengan Hamiltonian yang tak bergantung waktu. Sedangkan gambaran Heisenberg berguna untuk mendapatkan fenomena dengan Hamiltonian bergantung waktu. Sekarang kita akan membahas mengenai gambaran Schrödinger. Pada gambaran Schrödinger dalam dinamika kuantum, dia menggunakan konsep di mana vektor keadaan kuantum itu dia bergantung waktu, namun operatornya tidak bergantung waktu. Jadi yang bergantung waktu itu hanyalah vektor keadaannya, ket-nya. Jadi kita memiliki persamaan Schrödinger bergantung waktu, IH bar ddt ket psi t itu sama dengan H ket psi t, di mana ket psi t itu dia adalah keadaan kuantum dari sistem pada gambaran Schrödinger. Nah, jadi dari tadi yang kita bahas itu adalah gambaran Schrödinger yang di sebelum kita bahas ini. Evolusi waktu di sebuah keadaan ket psi t itu dapat diekspresikan melalui propagator atau operator evolusi waktu. Jadi ket psi t itu sama dengan UT-T0 ket psi T0, dimana seperti yang kita dapatkan sebelumnya, UT-T0 sama dengan E pangkat I per H per HT-T0. Jadi dalam gambaran dalam gambaran Schrödinger, Hamiltonian ini dia tidak bergantung waktu, karena yang bergantung waktu hanyalah vektor keadaan kuantum, ket-nya, bukan operatornya. Dan kita juga memiliki sifat uniter dari matriks U ini, dari operator U ini. Jadi U dagger sama dengan E pangkat I per H per H T minus T0 sama dengan U inverse itu sama dengan U T0 T. Jadi tinggal dibalik, kalau dibalik kan dia tetap jadi inverse-nya. Nah, ada tambahan ketika kita mengalihkan U T1, T2 dikalikan dengan U T2 T3 itu sama dengan E pangkat minus I per H bar H T2 minus T1 E pangkat minus I per H bar H T3 minus T2, maka T2 ini kan saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan E pangkat minus I per H bar H T3 minus T1 tidak lain dia adalah U T1 T3. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gambaran Heisenberg. Pada gambaran Heisenberg, keadaan kuantum dari sistem itu dia tidak bergantung waktu. Dalam hal ini, kebergantungan waktu dari keadaan itu dibekukan. Jadi ada perbedaan dari gambaran Schrödinger. Kalau gambaran Schrödinger kan keadaan kuantumnya dia bergantung waktu. Namun dalam gambaran Heisenberg, keadaan kuantumnya dia tidak bergantung waktu, alias waktunya itu membeku. Nah, pada gambaran Heisenberg ini dapat didapatkan dari gambaran Schrödinger dengan mengoperasikan U ke keadaan ket psi T H, di mana ket psi T ini miliknya Schrödinger itu sama dengan U T ket psi T miliknya Heisenberg. Nah, di mana dengan menginverskan ke kiri, kita dapatkan ket psi T Heisenberg itu sama dengan U dagger ket psi T, dimana ini sama dengan U T, 0 gitu kan, maka dia sama dengan ket psi 0. Nah, dengan demikian kita dapatkan bentuk ket psi T Heisenberg itu sama dengan E pangkat I per H bar Hamiltonian T ket psi T Schrödinger. Nah, karena ket psi H Heisenberg tidak bergantung waktu, maka turunan keadaan ket psi Heisenberg terhadap waktu dia sama dengan 0. Dengan demikian, nilai ekspektasi dari operator A pada keadaan ket psi T Schrödinger yang berubah dalam waktu, jadi kita memiliki perbedaan antara operator miliknya Schrödinger dan miliknya Heisenberg
Kalau di Schrödinger itu kan dia keadaan kuantumnya yang bergantung waktu. Namun di sini kalau kita ubah dari nilai ekspektasi Schrödinger menjadi bentuk seperti ini, maka kita bisa definisikan A, yaitu operator A miliknya Heisenberg itu dia adalah U-Dagger, ini kan dia adalah U-Dagger, dan ini dia adalah U-Dagger A U itu sama dengan operator Heisenberg, sehingga kita bisa dapatkan bentuk nilai ekspektasi dari gambaran Heisenberg seperti ini, dimana kita tahu bahwa ket besi H di sini, keadaan besi Heisenberg, dia tidak bergantung waktu, dia tidak bergantung waktu. Nah, sedangkan AH ini kita tahu bahwa dia mengandung suku waktu di sini, berarti dia pasti bergantung waktu. Nah, nilai ekspektasinya di sini dia sama ketika ditinjau dari gambaran Schrödinger maupun gambaran Heisenberg, karena dia tidak sama dengan di sini. Nah, gambaran Schrödinger dan gambaran Heisenberg itu sama atau bertepatan pada T sama dengan 0, karena ket besi 0 miliknya Schrödinger itu sama dengan ket besi Heisenberg, dan AH operator Heisenberg itu pada waktu 0 itu sama dengan operator A pada gambaran Schrödinger. Nah, dalam gambaran Heisenberg, keadaan sistem kuantum dia tidak bergantung waktu, namun observabelnya atau operatornya dia yang bergantung waktu. Ketika kita meninjau turunan dari AH dengan operator pada gambaran Schrödinger yang tidak bergantung waktu, yaitu DAH dt itu sama dengan aturan perkalian kan, yaitu parsial U parsial T, ini tetap ditambah U-Dagger A parsial U parsial T. Nah, dimana kita menganggap bahwa operator pada gambaran Schrödinger-nya A itu dia tidak bergantung waktu, sehingga dA dt itu sama dengan 0. Jadi hanya ada dua suku di sini. Nah, karena kita memiliki hubungan bahwa parsial U parsial T sama dengan minus I per H bar Hamiltonian kalikan U, maka parsial U-Dagger parsial T itu sama dengan I per H bar U-Dagger H. Dan dengan menggunakan sifat U-Dagger sama dengan I, maka kita dapatkan bentuk seperti ini, yang kita kalikan U-Dagger ini di tengah-tengah, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, dimana ini U-Dagger AU ini kan dia adalah operator A pada gambaran Heisenberg, ini juga begitu, maka dia adalah komutasi antara AH Heisenberg dengan U-Dagger Hamiltonian U dikalikan dengan minus I per H bar. Nah, karena U dan H itu kombut, maka U-Dagger HU itu sama dengan U-Dagger UH, itu sama dengan H, karena U-Dagger U sama dengan I, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk DAH dt itu sama dengan minus I per H bar, komutasi antara A Heisenberg dengan Hamiltonian. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan gerak Heisenberg. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran interaksi. Pada gambaran interaksi yang juga disebut sebagai gambaran Dirac, dia berguna untuk mendeskripsikan fenomena kuantum di mana Hamiltonian secara eksplisit bergantung terhadap waktu. Pada gambaran ini vektor keadaan kuantum dan operator semua bergantung waktu. Jadi kalau Schrödinger itu keadaan kuantumnya yang bergantung waktu, sedangkan operator enggak. Kalau keadaan Heisenberg, operatornya yang bergantung waktu tapi keadaannya enggak, tapi di gambaran interaksi ini kedua-duanya dia bergantung waktu. Nah, keadaan dari gambaran interaksi itu dia bisa didapatkan melalui gambaran Schrödinger, yaitu ket besi T interaksi itu sama dengan E pangkat I per H bar Hamiltonian awal T ket besi T.
di mana Hamiltonian itu sama dengan Hamiltonian awal ditambah V, di mana Hamiltonian awal H0 ini dia tidak bergantung waktu, sedangkan V ini dia bisa saja bergantung waktu. Jadi kita memisahkan suku Hamiltonian yang bergantung waktu dan tidak. Dengan menggunakan persamaan Schrödinger, I bar D ket psi I dt sama dengan I bar D E pangkat I per H bar H0 T ket psi T dt. Nah, dengan aturan perkalian gitu kan, pertama-tama kalau eksponensialnya kita turunkan, kita dapatkan minus H0 E pangkat I per H bar H0 T ket psi T, dan kemudian ketika kita turunkan ket psi T, kita dapatkan E I per H bar H0 I H bar D ket psi T dt, dimana kita memiliki I H bar D dt dari ket psi T itu sama dengan Hamiltonian ket psi T yang kita dapatkan sebelumnya, sehingga kita dapatkan minus H0 ket psi TI ditambah dengan E pangkat I per H bar H0 T H ket psi T. Nah, karena kita memiliki H sama dengan H0 plus V, maka E pangkat I per H bar H0 T dikalikan V itu sama dengan E pangkat I per H bar H0 T dikalikan V, E pangkat minus I per H bar H0 T, E pangkat I per H bar H0 T. Ini kan identitas, jadi ini sama saja kita kalikan identitas. Nah, kita memiliki hubungan operator ketika diapit oleh U dan Hermitian konjugatnya, kita memiliki U gambaran interaksi di sini. Kita definisikan V gambaran interaksi di sini. Itu sama dengan V gambaran interaksi E pangkat I per H bar H0 T. Sehingga kita bisa bentuk persamaan Schrödinger untuk gambaran interaksi I H bar D ket psi I dt sama dengan minus H0 ket psi TI ditambah H0 E pangkat I per H bar H0 T ket psi T ditambah VI E pangkat I per H bar H0 T ket psi T. Jadi Hamiltonian yang di sini kita jabarkan menjadi dua suku di sini. Ini kan dia sama kan. Jadi kita memiliki ket psi T I itu sama dengan E pangkat I per H bar H0 T ket psi T. Jadi suku ini itu tidak lain, dia adalah ket psi TI. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, dan karena ini sama, maka kita memiliki bentuk persamaan Schrödinger pada gambaran interaksi, yaitu I H bar D ket psi TI per dt dia sama dengan VI ket psi TI. Nah, ini dia adalah persamaan Schrödinger pada gambaran interaksi. Persamaan ini dia menunjukkan bagaimana evolusi waktu dari suatu vektor keadaan yang diatur oleh interaksi VI. Jadi bagaimana evolusi waktunya, dia bergantung pada nilai VIT. Nah, secara umum representasi gambaran interaksi dari suatu observable AI dalam suku gambaran Schrödinger dia adalah seperti ini. Jadi perumusan ini mirip dengan perumusan gambaran Heisenberg, hanya saja di sini diambil H0 yang tidak bergantung waktu. Nah, turunan AI di mana A konstan terhadap waktu, maka dia akan memiliki bentuk yang sama pada gambaran Heisenberg. Jadi DAI dt itu sama dengan minus I per H bar komutasi antara AI dengan H0. Karena dalam gambaran ya ini jadi rumusannya sama dengan gambaran Heisenberg. Nah, persamaan gerak pada gambaran interaksi itu dia serupa dengan persamaan gerak pada gambaran Heisenberg gitu. Karena pada gambaran interaksi itu nilai operator A ini juga bergantung waktu gitu loh. Ini kan berarti kan sama kayak gambaran Heisenberg. Hanya saja bedanya kalau di gambaran interaksi keadaan kuantumnya, keadaan sistem itu dia juga bergantung waktu. Nah, itu bedanya dengan gambaran Heisenberg gitu.